Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rani Solin, saya dari kelas E Pendidikan Antropologi. Nah, dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai filsafat Pancasila. Baik, sebelum masuk ke tujuan dan fungsi filsafat Pancasila, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertiannya. Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang oleh bangsa Indonesia dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai suatu kenyataan, norma-norma, nilai-nilai yang paling baik dan paling adil dan paling bijaksana dalam bangsa ini. Menurut Notonegoro, filsafat Pancasila memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah mengenai hakikat Pancasila. Menurutnya, secara ontologi, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksud untuk mengetahui hakikat dasar sila-sila yang dikandung dalam Pancasila. Nah, masuk ke fungsi filsafat Pancasila, yaitu sebagai jiwa bangsa Indonesia. Artinya setiap bangsa di dunia ini memiliki jiwanya sendiri. Hal ini disebut dengan Volksgeist, yang berarti jiwa bangsa atau jiwa rakyat bagi bangsa Indonesia. Pancasila adalah jiwa yang telah memainkan peranan penting dalam kehidupan. Fungsi yang kedua yaitu sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila berfungsi sebagai kepribadian dan ciri khas bangsa Indonesia serta menjadi ciri pembeda di antara bangsa lain. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai sumber dari semua sumber hukum. Artinya di Indonesia ini seperti yang kita ketahui yaitu negara hukum yang menerapkan hukum secara adil berdasarkan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, fungsi filsafat Pancasila merupakan sumber dari seluruh sumber daya hukum di Indonesia. Masing-masing dari sila yang terkandung dalam Pancasila berfungsi sebagai nilai dasar, sedangkan hukum adalah instrumental atau keterangan tentang sila Pancasila. Fungsi selanjutnya itu sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Artinya, filsafat Pancasila juga berfungsi sebagai cara hidup dari Indonesia. Dengan kata lain, filsafat merupakan pedoman dan instruksi dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi yang selanjutnya yaitu menjadi falsafah hidup bangsa. Artinya, filsafat Pancasila memiliki fungsi kesatuan bangsa. Hal ini dikarenakan pandangan bahwa Pancasila mengandung nilai kepribadian yang paling tepat dan sesuai dengan bangsa Indonesia. Pancasila juga dianggap sebagai nilai yang paling bijaksana, yang paling adil, dan paling tepat untuk menyatukan seluruh bangsa Indonesia. Nah, masuk ke fungsi selanjutnya yaitu sebagai dasar negara. Filsafat Pancasila berfungsi sebagai dasar negara untuk mengatur pemerintah atau penyelenggara negara. Segala sesuatu yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik rakyat atau pemerintah, walaupun aspek negara lainnya harus didasarkan pada Pancasila. Fungsi selanjutnya yaitu memberikan hakikat kehidupan bernegara. Filsafat Pancasila memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan mendasar atau sangat mendasar seperti sifat kehidupan negara. Dengan filsafat Pancasila, kita dapat mengetahui sifat kehidupan pedesaan dan semua aspek yang memiliki hubungan erat dengan kehidupan sosial dan kelangsungan hidup negara. Fungsi selanjutnya yaitu memberi substansi tentang hakikat negara, ide negara, dan tujuan bernegara. Dengan filsafat Pancasila, kita dapat menemukan kebenaran yang penting tentang sifat negara, gagasan negara, dan tujuan negara tersebut. Hal ini dikarenakan adanya substansi yang memiliki kebenaran universal dari bangsa Indonesia selama berabad-abad. Adapun fungsi yang terakhir yaitu sebagai perangkat ilmu kenegaraan. Artinya, Pancasila yang terakhir memberikan perangkat ilmu pengetahuan yang berbeda, khususnya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu kehidupan negara. Hal ini dapat tercermin dalam berbagai contoh Pancasila sebagai pengetahuan ilmiah. Nah, masuk ke tujuannya yaitu yang pertama, filsafat Pancasila bertujuan untuk menciptakan bangsa yang religius dan patuh kepada Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua,
Filsafat Pancasila menjadi bangsa yang menjaga keadilan baik secara sosial maupun ekonomi. Tujuan yang ketiga yaitu filsafat Pancasila untuk menjadi bangsa yang menghormati hak asasi manusia untuk dapat berada dalam kaitannya hak asasi manusia dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Yang keempat yaitu untuk menciptakan sebuah bangsa yang menjunjung tinggi tentang demokrasi. Dan yang kelima yaitu menjadi negara nasionalis dan cinta tanah air. Baik, terima kasih. Saya pikir hanya itu yang bisa saya sampaikan sedikit mengenai penjelasan saya mengenai fungsi dan tujuan filsafat Pancasila. Saya memohon maaf jika ada kesalahan dalam penuturan kata saya. Saya Rani Solin mengucapkan terima kasih.